Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-15, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48 ya. Dan ayat ini berjudul Yesus dan Hukum Taurat. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini dan saya akan mengajak Bapak Ibu juga membaca bersama-sama saya karena ayat ini lumayan panjang, tetapi tidak ada salahnya kita untuk membaca dan meresapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Matius 5 ayat 17 sampai 48, Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus terang ayat pembacaan kita di dalam perikop yang ke-15 ini ya, Yesus dan hukum Taurat itu lumayan panjang, saudara-saudaraku ya. Dan dari ayat demi ayat yang kita baca tadi, masing-masing ayat itu sendiri bisa menjadi sebuah khotbah yang panjang ya. Tetapi karena durasi kita untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini hanya 10-20 menit, kita akan mengambilkan poin-poin yang paling penting, paling basic, paling mendasar yang harus kita mengerti terlebih dahulu, nafasnya ya. Sehingga kedepannya ketika kita berhadapan lagi dengan yang namanya hukum Taurat, kita mengerti intisarinya. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam lagi, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk tetap hidup, untuk tetap berkarya, untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan maksud dan kehendak Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, tolong tuntun kami agar segala hikmat dan pengertian boleh kami miliki, sehingga kami bisa bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejauh apakah pemahaman saudara tentang hukum Taurat ya? Karena di sini Yesus membicarakan poin demi poin yang dia sampaikan itu, ia memberitahu para pendengarnya mengenai keberadaan dari hukum Taurat ini dan bagaimana pandangan Yesus mengenai hukum Taurat ini sendiri. Nah, perlu saudara ketahui bahwa hukum Taurat itu atau kitab Torah itu ya, yang kita tahu ada yang namanya 5 kitab Nabi Musa ya, kitab Taurat Musa, kemudian juga ada yang namanya Ketuvim, Neviim, ya kitab-kitab sejarah, kitab para nabi ya, tulisan-tulisan termasuk di dalamnya Mazmur, kemudian juga pengkhotbah, kemudian juga dan lain-lain lah pokoknya di dalamnya. Semua itu bisa dikatakan sebagai bagian dari kitab Taurat ya. Dimana di dalam 5 kitab pertama itu, khususnya dari kitab mulai dari kitab kedua sampai kitab yang kelima itu berisi banyak peraturan, berisi banyak hukum, berisi banyak sekali ya, ajaran didikan yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan juga ya. Kemudian juga ada cerita-cerita di dalamnya, ada sejarah mengenai Abraham, Ishak, Yakub, kemudian juga ada kisah raja-raja. Di dalam setiap cerita itu juga ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Nah, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum memahami hal ini, bahwa hukum Musa atau hukum Taurat itu bukanlah 10 perintah ya. Ini bukannya salah juga, tapi tidak atau kurang tepat. 10 perintah itu adalah bagian dari seluruh hukum Taurat. Jadi kalau ditanya berapakah atau berapa banyakkah
perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu atau di dalam kitab Taurat itu, total semuanya itu ada 613 perintah ya. Atau di dalam bahasa Ibrani-nya ada 613 mitzvot yang harus dilakukan dengan tanpa cacat. Jadi seorang Yahudi yang baik, seorang Israel yang baik, ia harus menuruti apa yang tertulis di dalam Torah itu sepenuhnya tanpa ada satu kecacat celaan. Itu baru dia dikatakan sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Tapi bagaimana dengan kita? Masih berlakukah hukum Taurat sampai hari ini? Dan bagaimanakah pandangan saudara tentang hukum Taurat? Kebanyakan orang Kristen hari ini terus terang kita masih hidup percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus, tetapi kemudian kita dianjurkan untuk kembali melakukan hukum Taurat. Bahkan ada yang garis ekstrim, ya, memaksa kita untuk menerapkan hukum Taurat dengan standar orang-orang Israel. Kembali seperti layaknya orang-orang Yahudi hidup menerapkan hukum Taurat. Dan di sini juga banyak orang-orang Kristen yang akhirnya menjadi gray zone, ya. Tidak sadar mereka sudah mencampur adukan antara kasih karunia dan Yudaisme. Jadi Yudaisme itu adalah agama Yahudi yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun, dan mereka juga menghormati Taurat itu, ya. Tapi saudara perlu mengerti satu hal ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan buat siapa sih sebenarnya, ya? Buat kita kah? Buat semua orang yang ada di dunia ini kah? Buat segala suku bangsa dan bahasa kah? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang keempat berkata, Ulangan pasal 4 ayat ke-44 maksudnya, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Jadi hukum Taurat itu diperuntukkan kepada orang Israel, saudara-saudara, ya. Kemudian untuk menegaskan lagi ada di dalam 1 Tawarik 16 ayat 40, ya. 1 Tawarik 16 ayat 40 kita akan baca bersama-sama. 1 Tawarik 16 ayat 40. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan satu ayat terakhir, yakni di dalam Maleakhi 4 ayat yang keempat. Ini adalah kitab terakhir dari perjanjian lama, ya, Maleakhi 4 ayat yang keempat. Maleakhi 4 ayat yang keempat berkata, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, jadi saudaraku, jadi pada intinya hukum Taurat itu pada mulanya adalah hukum yang diberikan kepada orang Israel, eksklusif kepada orang Israel. Ini sejarahnya, ya. Kenapa itu disebut dengan perjanjian lama, ya? Karena di dalam perjanjian lama itu berisi perjanjian-perjanjian Tuhan dengan hamba-hambanya, dengan Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian juga perjanjiannya dengan umatnya yang ditandai dengan adanya yang namanya Torah, hukum Taurat ini. Karena pada waktu itu bangsa Israel adalah bangsa budak. Mereka hidup di dalam perbudakan Mesir yang cukup lama, sehingga mereka tidak tahu membedakan mana yang benar, bagaimana boro-boro menjadi pengikut Tuhan yang benar. Mereka membedakan mana yang benar dan salah itu aja nggak tahu. Karena mereka di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan di tengah-tengah bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada dewa-dewi dan lain sebagainya. Sehingga ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, mereka tuh ibarat bangsa budak yang tidak tahu apa-apa. Mereka ibarat seperti anak kecil, seperti anak gembel gitu, ya, yang dibawa masuk ke dalam
kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersama Tuhan. Nah, untuk mengubah hal ini, mereka harus diperlakukan atau ditreatment dengan yang namanya hukum Taurat. Mereka layaknya tuh anak-anak kecil yang gak tahu apa-apa. Itu sebabnya kenapa hukum Taurat tuh berisi hukum-hukum yang detail. Sangat detail sekali, sampai perintilan yang paling dalam. Makanya disebut sampai iota saja yang Tuhan Yesus katakan tadi ya. Tidak boleh ditiadakan. Sampai hukum yang paling detail di dalam Taurat itu ya. Contoh-contoh di dalamnya itu banyak sekali. Hukum-hukum Taurat itu bukan cuma 10 perintah. Sekali lagi banyak sekali, termasuk hukum peribadatan. Termasuk hukum soal dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan saudara, dengan hubungan dengan sesama. Dan begitu banyak hukum-hukum dan aturan-aturan yang sangat detail sekali diatur oleh Tuhan. Karena sebuah penanda bahwa itu adalah gambaran daripada hidup kekudusan umat Tuhan. Itu adalah standar kekudusan umat Tuhan. Tapi Taurat itu sendiri bukanlah solusi. Karena manusia ini naturnya adalah dosa. Hukum Taurat itu menunjukkan pengekangan luar biasa terhadap keinginan-keinginan manusia yang paling dalam, yakni dosa itu sendiri. Hukum Taurat itu menggambarkan seperti apa dosa. Saudaraku, kalau kita ini tanpa hukum ya, tanpa hukum, kita membenci orang, kita bisa bunuh orang. Kita membenci orang, kita bisa pukul orang, kita bisa hajar orang sampai mati. Kalau nggak ada hukum ya. Tapi karena hukum, ada hukum Taurat, kita bisa tahu bahwa membunuh itu dosa. Nah, karena saya sebagai manusia juga punya keinginan. Memandang perempuan, saya mengingini berzina. Saya mengingini berhubungan seksual dengan perempuan dimanapun. Tapi karena ada hukum Taurat yang berkata jangan berzina, makanya saya mengekang diri saya. Tapi jujur, di dalam batin kita, di dalam natur kita, kita mengingini berzina itu. Jadi hukum Taurat itu menggambarkan seperti apa kekudusan Tuhan, seperti apa itu dosa, apa yang boleh dan yang tidak boleh, apa yang berkenan dan tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi hukum Taurat itu bukanlah solusi. Dia hanya menunjukkan kepada kita tentang dosa. Tetapi kita tidak menjadi orang yang bisa menjalani semua itu dengan baik, dengan sempurna. Tidak ada seorang pun yang sanggup melaksanakan 613 mitzvot atau perintah itu dengan baik. Kecuali ada di dalam perjanjian baru, ada seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia menyatakan dengan kemegahan, di dalam soal dia melakukan Taurat, ia tidak bercela. Tetapi kesemua pencapaiannya itu dia anggap sampah dibanding dengan pengenalannya terhadap Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Nah, kita kembali kepada hukum Taurat ya. Ke dalam pembacaan kita di dalam Matius 5 tadi. Kalau saudara baca ayat demi ayat, saya tidak akan sanggup untuk menjabarkannya satu persatu ya. Karena ini akan harusnya dipilah-pilah menjadi sebuah seri pendalaman Alkitab yang panjang sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini, Tuhan berkata, dan ini menjadi satu acuan bagi orang lain yang berkata bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Karena di dalam perjanjian baru kemudian bahkan di banyak beberapa tulisan dari Rasul Paulus dan beberapa rasul-rasul lainnya, mereka menulis bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Diabolisi ya. Ya, ada abolisi terhadap hukum itu. Kemudian juga sepenuhnya tidak berlaku lagi. Apakah benar seperti itu? Kita akan belajar dari sini aja dulu ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, loh, langit dan bumi belum lenyap loh saudara ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ya, tapi ini yang banyak orang lupa. Sebelum semuanya terjadi. Karena di ayat yang ke-17 Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi semuanya itu bahkan satu titik tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu apa? Kita kembali pada ayat 17 tadi, sampai Yesus menggenapinya. Bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat? Dengan cara mati terhadap hukum Taurat itu. Ya. Makanya itu sebabnya di dalam Efesus 2 ayat 15, mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 15 ya.
Efesus 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus menggenapkan hukum Taurat itu dengan cara mati sebagai manusia. Ia sudah menggenapkan sekaligus membatalkan hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya saudaraku, apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 5 ini, saya kalau membaca itu baik-baik, Yesus justru menekankan kepada nilai-nilai yang lebih mendalam daripada sekedar hukum yang tertulis, daripada sekedar boleh atau tidak. Tuhan Yesus sedang menyampaikan nafas yang terdalam dari hukum ini, esensinya, intisarinya yang paling mendalam ya. Contohnya di sini, kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Betul kan? Jangan membunuh ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Coba bayangkan. Nilai yang ada di dalam hukum Taurat itu jangan membunuh doang. Tetapi nilai yang Yesus sampaikan itu lebih dalam. Bahwa ketika engkau marah di dalam hatimu saja, ketika engkau membenci saja kepada saudaramu, apalagi ketika engkau sampai memaki atau mencela saudaramu, menyumpahi saudaramu, engkau sudah sangat amat berdosa di dalam pandangan mata Tuhan. Engkau layak dilemparkan dalam neraka yang bernyala-nyala. Loh saudara ya, ini ngeri ya. Ini hukum Kristus ini lebih keras daripada hukum Taurat sebenarnya. Kemudian, nah dikatakan selanjutnya ketika engkau mempersembahkan persembahan, lalu engkau teringat engkau masih belum berdamai dengan saudaramu, berdamai dulu. Karena bagi Tuhan yang lebih penting itu, esensinya, hatinya. Saudara harus berbaikan dulu. Ketika engkau menyimpan kebencian, engkau harus berdamai dulu. Paling tidak engkau mengampuni dia, engkau melepaskan, meminta maaf kepada dia. Baru engkau kembali kepada persembahanmu di mezbah. Atau dengan katanya seperti sekarang nih ya, kalau kita datang ke gereja beribadah berbakti kepada Tuhan, saudara harus memastikan bahwa saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepada engkau, sudah berdamai. Baru persembahanmu, baru ibadahmu itu dikenan oleh Tuhan. Itu dalam sekali loh, menyangkut hati nurani loh. Kemudian juga kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, orang yang memandang perempuan dan mengingininya dalam hati sudah berzina. Nah kalau dalam hukum Taurat, saudara baru dikatakan berzina kalau saudara sudah istilahnya kedapatan sedang tertangkap basah berbuat zina, sedang ketemu digerebek di kamar hotel atau di sebuah rumah, saudara kedapatan berzina dengan seseorang yang bukan pasangan saudara. Saudara dianggap saudara sudah melanggar hukum dan saudara layak dihukum mati, dihukum pokoknya lah intinya. Tapi Yesus berkata ini standarnya lebih tinggi lagi, memandang perempuan yang mengingin dalam hatinya. Itu bukankah semua dilakukan oleh kita saudaraku? Siapa yang kita tidak melakukan itu? Baik laki-laki atau perempuan memandang lawan jenis yang bukan pasangannya, saudara mengingini, atau saudara membayangkan untuk berhubungan seksual atau berzina dalam pikiran saudara. Itu dalam pandangan itu sudah berzina. Jadi nilai dari hukum Kristus itu jauh lebih berat sebenarnya. Dan untuk melakukan sesuatu yang berat seperti ini tidak bisa kalau bukan oleh karena rohnya yang memampukan kita untuk melakukan di dalam batin kita, saudaraku. Jadi yang Tuhan mau sampaikan di sini ya adalah sebuah hukum yang lebih sesuai lah dengan hati Tuhan. Di sini ada yang berkata lagi, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Ini adalah hukum rimba, hukum yang biasa ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu lex talionis. Ini adalah hukum yang biasa dilakukan orang di masa yang lalu, yang orang-orang yang tidak mengenal hukum. Kalau kamu kelahi terus matamu picak, harus dibalas. Kalau gigimu sampai tanggal, harus dibalas. Kalau ada keluarga kita yang sampai mati, harus dibalas. Ada anggota keluarganya harus dibunuh juga. Itu hukum lex talionis, hukum balas dendam. Tapi Tuhan berkata di sini, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Ya, dan itu ada saya bahas di dalam satu pembahasan saya yang saudara bisa lihat di sini. Saya akan berikan linknya.
di mana di situ saya akan membahas lebih gamblang tentang ditampar pipi kanan tapi berilah pipi kiri ya. Dan saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembahasan kita tuh masih panjang sebenarnya mengenai hukum Taurat ini. Tapi yang perlu saudara garis bawahi, hukum Taurat itu sudah digenapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib sebagai anak manusia. Ya, dan itu dijelaskan dengan gamblang oleh Rasul Paulus. Saya mau kasih tahu di sini, Rasul Paulus itu adalah seorang guru, seorang ahli Taurat, seorang yang sangat ahli, seorang Farisi. Dia tidak mengada-ngada, dia tidak dengan seenaknya perutnya menulis perubahan-perubahan itu. Dia adalah seorang rabi yang terbiasa untuk bergemara ya. Jadi kitab Taurat orang Yahudi itu ada dilengkapi dengan yang namanya kitab pendamping bernama Talmud, ya, berisi Misnah dan juga Gemara. Dan Gemara itu berisi diskusi dari rabi-rabi. Dan setiap kali rabi-rabi itu berdiskusi, mungkin ada 3-5 rabi berdiskusi, itu akan menghasilkan beberapa pandangan. Bisa 8, bisa 10 pandangan, dan itu ditulis di dalam Gemara. Perbedaan-perbedaan itu. Ya. Jadi sebenarnya secara filosofis itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai yang namanya perbedaan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, hukum Taurat tetap berlaku. Hukum Taurat tetap harus kita jalani. Tetapi saudara harus juga melihat pandangan-pandangan ini, bahwa hukum Taurat itu juga sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memberikan kita bukan berarti kita tanpa hukum. Ya, hukum Taurat itu tetap menjadi hukum yang menjadi acuan, yang menjadi nilai tambah di dalam kita mengambil keputusan. Hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita tentang standar kekudusan Tuhan. Hukum Taurat menunjukkan kepada kita bagaimana cara Tuhan memandang suatu dosa, keinginan, bagaimana Tuhan membenci ini, itu, dan sebagainya. Dari hukum Taurat kita tahu, saudara. Hukum Taurat juga memberikan kita sesuatu hal yang filosofis, ya, yang bisa menjadi acuan bagi setiap kita. Tetapi bagi kita orang Kristen, seharusnya kita tidak usah mencampur adukan hukum Taurat dengan kasih karunia. Karena ada satu prinsip yang harus saudara pahami tentang hukum Taurat, dan itu tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 10 ya. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebentar saya akan buka. Yakobus pasalnya yang kedua. Maaf agak lambat karena saya buka pakai Alkitab manual ya. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya tambahin ya, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sementara di dalam Alkitab itu ada 613. Sekalipun saudara sudah menjalankan 612, tapi kalau saudara tidak setia dengan satu hukum saja, saudara gagal, saudara bersalah terhadap keseluruhan hukum. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menghidupi 613 mitzvot itu dengan sempurna, saudaraku. Lebih baik kita hidup di dalam hukum kasih saja. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihilah sesamamu. 2 hal itu aja. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan menyembah dewa-dewi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan menyakiti hatinya. Kalau saudara mengasihi sesamamu, saudara tidak akan membunuh, saudara tidak akan berzina, saudara tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Hal yang simpel seperti ini aja. Dan kita kembali kepada pembacaan awal kita tadi. Hukum Taurat juga bukan buat orang-orang goyim atau orang-orang di luar Israel. Itu spesial, eksklusif buat mereka. Jadi kita nggak usah memaksakan diri untuk mencampur adukan antara kekristenan dengan Yudaisme. Itu kita menjadi orang-orang Kristen gray zone. Apalagi sekarang tuh banyak yang ekstrim ya, yang memaksa memanggil nama Tuhan itu harus Yahweh, yang memaksa harus pakai tahun-tahun penanggalannya umat Yahudi, yang menggunakan istilah-istilah bahkan dalam ibadahnya harus berpakaian ala-ala imam-imam dan raja-raja Yahudi. Gak usah. Jadi orang Kristen hidup di dalam kasih karunia, menghidupi kebenaran firman, hidup di dalam kasih saja, mengikuti Kristus aja, tidak usah yang aneh-aneh. Karena dengan saudara kembali kepada hukum Taurat, saudara harus menjalankan 613, nggak boleh pilih-pilih.
Jangan jadi orang Kristen yang pilih-pilih mana yang bagus dipilih. Nggak bisa. Kalau saudara cuma pilih 10 aja dari hukum Taurat, saudara sudah gagal. Kalau memang mau Torah, saudara jadi orang Yahudi aja. Sepenuhnya istilahnya menganut agama Yudaisme. Karena di situ memang Torah for Judaism, Jesus for Christian. Jangan ada zona di tengah-tengah. Kalau saudara merasa bahwa saudara orang Kristen, ikut Yesus sepenuhnya aja. Saudara nggak usah lagi kembali kepada Torah. Ya. Tetapi dari Torah kita tetap melihat mengenai aturan atau hukum-hukum Tuhan. Dan kita bisa memiliki pandangan filosofis sehingga kita bisa memiliki keputusan yang tepat. Karena lebih baik kita punya banyak pandangan ya. Itu memperkaya kita. Karena bagi saya ketika saya membaca kisah-kisah di dalam hukum Taurat, saya memiliki pandangan yang gambaran yang baik mengenai Tuhan itu seperti apa pribadinya. Dari kisah Daud, Salomo, dari kisah Abraham, Ishak, Yakub dan lain sebagainya. Saya mendapatkan gambaran mengenai Tuhan itu seperti apa. Saya mencari esensinya, nafasnya. Bukan perintilan hukum-hukum yang detail-detail itu yang saya tahu saya tidak akan mampu melakukannya. Saya hidup oleh kasih karunia, saya diselamatkan oleh iman. Dan sebagai penutup, kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 ya. Galatia 3 ayat 23. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, saudaraku. Jadi kita sudah diselamatkan karena iman, jadi kita tidak perlu lagi mendapatkan pembenaran dari hukum Taurat. Sekali lagi ya, saya tidak berkata bahwa hukum Taurat itu dibuang aja, tidak. Tetap saya memerlukan, sampai hari ini saya suka sekali membaca kitab Torah Musa ya, kitab nabi-nabi dan kitab tulisan-tulisan itu saya suka membacanya ya. Karena bagi saya kitab suci saya tidak akan lengkap tanpa itu. Karena saya perlu pandangan-pandangan di dalam itu. Tapi itu bukanlah jalan untuk pembenaran saya. Karena jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan kali ini. Kami bersyukur kami sudah bersama-sama membaca, merenungkan, dan masih banyak hal lagi yang harus kami pelajari Tuhan. Tetapi dengan sedikit kami bisa memulai untuk kami bisa memahami dan menyelidiki kitab suci, sehingga kami tidak tersesat, kami bisa dituntun di jalan yang benar Tuhan. Tolong kami Bapa apabila kami masih kurang mengerti, Tuhan berbicara dan Tuhan mengajar kami lewat pengajar-pengajar, pendeta-pendeta atau siapapun mereka yang bisa bertukar pikiran, yang bisa menyatakan kebenaran. Jauhkan kami dari kesesatan Tuhan, tapi kami membuka pikiran kami untuk beragam pandangan supaya kami bisa semakin diperkaya dan kami bisa memutuskan dengan tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kita akan bertemu lagi di next episode. Terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap setia untuk mengikuti channel dan mendukung kami lewat doa, supaya kami bisa berkembang dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu di next episode. Saya Billy Alia pamit. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.